Jumpa kembali dengan kami Karya Teknik. Di sini hari ini sore ini kami akan berbagi sedikit teknik, yaitu cara aman dalam menggunakan mesin gerinda. Cara yang paling sederhana saja, tidak terlalu detail, namun cukup bagi kita yang masih belum tahu dan ingin tahu atau ingin belajar cara aman dalam menggunakan mesin gerinda tangan seperti ini. Yang pertama adalah kita harus tahu fungsi daripada mata gerinda itu sendiri. Bahwasanya mata gerinda terdiri dari beberapa macam jenis atau tipe, antara lain mata gerinda untuk potong besi, logam, ataupun galvanis seperti ini. Ini mata gerinda untuk pemotongan logam atau besi atau galvanis semacamnya, atau aluminium, intinya bahan-bahan keras. Jadi kita harus mengenali fungsi daripada barang yang mau kita potong menggunakan gerinda tangan, sehingga kita tidak salah penggunaan alat untuk kita gunakan. Yang berikutnya ada jenis mata gerinda yang untuk menghaluskan daripada bekas-bekas, misalkan kotoran dari welding, sehingga ada kotoran las, misalkan tai las sebutannya, itu menggunakan batu gerinda yang tebal. Dan kalau lebih detail lagi, kita harus ketahui berapa RPM-nya sehingga bisa kita sesuaikan dengan RPM daripada mesin gerinda yang ada. Tapi pada kali ini saya hanya sedikit berbagi terkait tentang teknis dasar dalam menggunakan mesin gerinda dengan cara yang aman, sehingga pada saat kita melakukan proses pekerjaan atau aktivitas dalam keseharian kita, di mana kita mau menggunakan mesin gerinda itu sendiri, bagi kita yang mungkin masih belum begitu familiar dengan alat seperti ini, dan bagi yang belum familiar dan ingin menggunakan, paling tidak kita bisa memahami terlebih dahulu fungsi dan kegunaan daripada alat seperti ini. Dan berikutnya termasuk ada batu gerinda atau mata gerinda yang diperuntukkan untuk keramik atau kaca dan sejenisnya, Jadi masing-masing memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda, sehingga tidak bisa, misalkan untuk kaca kita aplikasikan untuk memotong besi, misalkan untuk potong besi seperti ini kita aplikasikan untuk seperti halnya mata gerinda yang tebal seperti ini, itu tidak bisa. Jadi pada dasarnya kita harus kenali terlebih dahulu bahan apa sih yang mau kita potong atau mau kita gerinda, sehingga kita tidak salah penempatan. Itu yang pertama, yang basic sekali, yang fundamental ya. Kita wajib mengenali daripada jenis mata gerinda itu sendiri, itu yang pertama. Yang kedua adalah teknis dasar yang paling sederhana dalam melakukan atau penggunaan dalam menggunakan gerinda tangan ini adalah dari sisi keamanan dari mesin itu sendiri. Kenapa? Karena ini mesin gerinda memiliki putaran yang cukup kuat, yaitu 12.000 RPM per menit. Nah, itu cukup kencang, sehingga ketika kita menggunakan tidak dalam kondisi yang tepat, itu akan bisa mengancam daripada keselamatan diri kita atau mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu yang paling penting terkait dari sisi keselamatan yang harus diperhatikan. Yang berikutnya adalah cover daripada mata gerinda itu sendiri. Ini sangat penting sekali, gunanya untuk selain mengalihkan atau memfokuskan kotoran yang dihasilkan pada saat kita sedang menggerinda, entah itu dialihkan dari bawah ke atas buangnya atau dari atas ke bawah, tergantung fokus pada saat kita menggerindanya, apakah didorong ke depan atau ditarik ke belakang, sehingga untuk kotoran daripada hasil yang pada saat kita menggerinda itu bisa terarah atau fokus pada satu arah, jadi tidak bertabrakan kemana-mana. Itu yang pertama. Yang kedua, fungsi daripada cover gerinda ini adalah
untuk menjaga atau menghindari pada saat terjadinya kegagalan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti misalkan di tengah-tengah kita menggerinda, ada kemungkinan kita menggunakan mata gerinda yang mungkin sudah tidak baik kondisinya, mungkin karena kena air atau lembab dan semacamnya, sehingga mengurangi daripada kekuatan batu atau mata gerinda seperti ini. Dan di saat seperti itu kita tidak tahu kondisi persisnya, terus kita kurang mengevaluasi daripada keadaan mata gerinda itu sendiri atau mesinnya. Misalkan di saat yang kita tidak ketahui seperti itu, terus kita gunakan alat seperti ini, bisa jadi akan ada kegagalan di tengah-tengah kita melakukan pekerjaan kita. Mungkin bisa jadi ini pecah. Nah, ketika ini pecah di tengah-tengah pada saat kita sedang melakukan aktivitas, yaitu menggerinda, bisa jadi misalkan tanpa cover ini pecahannya itu bisa mental ke diri kita. Itu yang harus diperhatikan bagi kita yang mungkin belum tahu atau belum memahami teknik penggunaan daripada mesin gerinda seperti ini. Yang jelas mesin ini cukup banyak memberikan manfaat bagi kita orang yang berkecimpung di dunia konstruksi atau semacamnya, entah untuk bangun rumah atau untuk pasang pintu dan lain sebagainya, untuk besi, untuk kayu, untuk kaca, untuk keramik, itu semua bisa diaplikasikan menggunakan mesin gerinda seperti ini, mesin gerinda 4 inci. Jadi itu teknik dasar yang mandatori harus kita ketahui terlebih dahulu terkait dari sisi keamanan atau safety untuk kita yang menggunakan, berikut keamanan untuk orang lain yang ada di sekitar kita. Itu yang berikutnya ya. Terus selanjutnya terkait masih dalam pembahasan masalah mata gerinda ini diameternya 4 inci. Jadi dan ini berbahan batu, semua berbahan batu kecuali yang amplas ini beda, yang untuk menghaluskan kayu. Fokusnya untuk menghaluskan kayu. Jadi pada dasarnya ini batu ketika berlawanan dengan bahan yang kita potong, misalkan besi atau aluminium atau galvanis misalkan, akan bisa memotong karena ada putaran yang sangat cepat. Namun ketika besi itu terpotong, jangan kita mengabaikan daripada mata gerinda seperti ini. Batu ini juga lama-lama akan terkikis juga. Contohnya seperti ini, lama-lama akan mengecil. Nah, contohnya seperti ini ya, yang tadinya 4 inci sehingga jadinya ini sedikit ini, tinggal mengecil. Nanti kalau masih terus digunakan juga akan semakin mengecil. Maksudnya dari hal ini adalah kita jangan terlena terus menggunakan daripada mesin gerinda berikut matanya ini, terus tanpa memperhatikan ukuran daripada mata gerinda ini. Jadi kalau kita over penggunaan terus sampai mendekati batas yang diperbolehkan, bisa jadi akan memiliki potensi yang besar terjadinya kegagalan, misalkan pecah atau kecelakaan yang lainnya. Itu yang harus diperhatikan juga. Kemudian dari sisi proteksi, selain kita memahami teknis penggunaan yang aman, dari sisi yang lain adalah proteksi atau PPE ya, Personal Protective Equipment atau APD, alat pelindung diri. Yang pasti untuk sisi keamanan pastikan menggunakan kacamata. Seperti ini contohnya yang saya pakai ya, menggunakan kacamata sehingga pada saat kita sedang melakukan pemotongan besi, galvanis, aluminium atau kayu misalkan, itu terhindar dari serpihan-serpihan partikel yang dihasilkan pada saat kita sedang melakukan aktivitas pemotongan menggunakan gerinda. Itu yang pertama, karena untuk safety mata ini sangat penting karena mata merupakan jendela dunia sehingga harus betul-betul dijaga. Jangan kita terlena kemudian kita mengabaikan daripada keselamatan diri kita. Itu dari sisi APD untuk diri kita. Yang berikutnya, jangan lupa gunakan sarung tangan supaya pada saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan karena mungkin
di tengah-tengah kita sedang melakukan aktivitas penggerindaan terus fokus kita berkurang atau pemikiran kita teralihkan, misalkan paling tidak tangan kita tetap terlindungi. Karena apa? Tangan merupakan tangan adalah anggota tubuh kita terdekat pada saat kita sedang melakukan aktivitas penggerindaan, sehingga ketika terjadi satu kegagalan di tengah-tengah kita melakukan aktivitas penggerindaan, kemungkinan untuk mengurangi daripada kecelakaan yang akan terpapar pada diri kita, terutama tangan kita, itu akan bisa berkurang atau mungkin bisa terhindar. Jadi itu konsep penggunaan daripada sarung tangan. Akan lebih baik jika menggunakan sarung tangan yang leather atau kulit sesuai dengan akan tetapi harus disesuaikan dengan peruntukannya. Misalkan menggunakan sarung tangan kulit terus untuk megang kayu, itu rasanya juga akan kurang nyaman. Paling tidak kita sesuaikan dengan kenyamanan diri kita. Dan kalaupun menggunakan sarung tangan yang katun seperti ini, usahakan yang ada karetnya seperti ini, sehingga pada saat kita sedang memegang daripada mesin gerinda ini, cara megang kita akan stabil karena karet ini meredam daripada kejutan yang dihasilkan oleh si mesin gerinda itu sendiri. Itu yang berikutnya, teknik aman dalam menggunakan mesin gerinda. Terus selanjutnya, jangan lupa pada saat akan melakukan pemotongan, misalkan di sini saya mau memberikan contoh sedikit, yaitu ini berbahan aluminium yang akan mau saya potong untuk menjelaskan daripada tadi apa yang saya jelaskan, untuk mempraktekkan daripada apa yang tadi saya jelaskan. Jangan lupa selalu gunakan, selalu ada meteran, terus ada siku untuk menggaris, ada ini untuk menggaris ya, pena atau spidol. Yang penting pada saat kita mau memotong sudah ada tanda untuk area mana yang mau kita potong, sehingga kita bisa fokusnya penuh untuk konsen memperhatikan daripada area mana yang akan kita potong, sehingga tidak terjadi kesalahan pada saat kita memotong sebuah bahan. Terus ini satu contoh saya contohkan, misalkan saya garis sedikit aja, namanya itu apa namanya, ini sebatas praktek kecil saja. Ini contoh misal saja supaya kita ada gambaran dari apa yang saya terangkan. Terus sebelum itu saya menjelaskan lagi terkait masalah penghubungan arus listrik dari mesin gerinda. Ini udah nyala ya, dari mesin gerinda sebelum digunakan. Ini saya jelaskan, ini teknik dasar sekali bagi kita yang belum biasa menggunakan, supaya tidak salah langkah dalam penggunaan. Yang pertama, kita kenali mesin gerinda itu sendiri, seperti apa sih mesinnya, terus proses hidupnya harus seperti apa. Sudah pasti harus, kalau gerinda listrik seperti ini ya sudah pasti perlu dicolokkan atau memerlukan daya atau arus listrik supaya bisa memutar daripada mesin yang ada di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, kenali bodinya, di mana letak saklar daripada gerinda ini. Misalkan ada di kanan, biasanya ada yang di atas ini kepalanya, atau yang di sini biasanya ada. Kalau yang di depan misalkan ada di sini atau di sini, cukup mudah untuk kita kenali pada saat sebelum gerinda ini belum kita colokkan. Artinya kita bisa mengenali, oh saklarnya ini dalam posisi off, atau oh saklarnya ini dalam posisi on, sehingga terhindar dari kekhawatiran. Misalkan posisi on terus dicolokkan, nanti mesinnya akan berputar lari kemana-mana, itu akan bisa menyebabkan kecelakaan untuk diri kita sendiri. Jadi kita harus mengenali si alat yang mau kita pergunakan. Contoh, saya menggunakan alat ini yang posisi saklarnya di belakang. Oleh karena kita misalkan sedang fokus dalam sebuah pekerjaan, terkadang konsentrasi kita juga terbagi, sehingga kecil kemungkinan pada saat kita mau menggunakan atau menyalakan mesin gerinda ini, kecil kemungkinannya untuk kita melihat apakah saklar ini berada di posisi on atau off. Sangat kecil kemungkinannya. Atau satu contoh kecil,
Misalkan kita sedang meminjam mesin gerinda ke tetangga, artinya meminjam sudah pasti penggunaan yang tidak sehari-hari. Tentu kita belum begitu mengenali alat seperti itu, sehingga perlu diadakan pengenalan terlebih dahulu sebelum si alat seperti ini digunakan. Utamanya yang sangat penting sekali adalah titik saklar ini, karena kita tidak pernah tahu on off-nya berada di mana. Kalau bagi kita misalkan yang sudah hari-hari menggunakan alat seperti ini, tentu sudah tidak asing atau mungkin sudah sangat paham bahwa posisi on off-nya ada di mana. Tetapi meskipun seperti itu, ada kemungkinan juga bagi kita yang sudah terbiasa, terus bisa saja kita lalai. Kita lalai, sebenarnya saklar ini ada di posisi on. Terus kita mau gunakan, terus kita colokkan. Nah, ketika seperti itu akan beresiko yang sangat besar untuk diri kita atau mungkin orang yang ada di sekitar kita. Bisa jadi ini posisi on, misalkan ini on, bisa jadi dicolokkan terus kita tidak memegang ini. Ini bisa jadi putaran pertama yang sangat kencang, si mesin gerinda ini akan bisa berputar guling kemana-mana. Itu akan dapat mengancam keselamatan diri kita atau orang yang ada di sekitar kita. Itu yang teknik dasar atau mandatory yang harus kita kenali. Untuk menghindari daripada hal seperti ini terkait masalah saklar gerinda yang di belakang terutama, salah satunya kalau kita tidak mengenali atau belum tahu di mana letak on off-nya daripada saklar mesin gerinda ini sendiri, paling minim yang harus kita lakukan adalah ketika kita mau menyolokkan ke stop kontak untuk mesin gerinda ini harus sambil kita pegang. Artinya ketika si saklar ini dalam posisi on, otomatis akan langsung hidup ketika sudah terhubung dengan arus listrik, sehingga kalau kita pegang seperti ini akan tetap dalam kondisi yang aman. Kadang-kadang bagi beberapa orang, atau mungkin saya pernah mengalami atau tidak saya lupa juga, kadang-kadang kita sudah memegang karena sudah kebiasaan kita, sebelum dicolokkan kita pegang, kita nggak sadar kalau saklarnya itu posisi on, terus kita ada sedikit terkejut gitu. Tetapi refleksnya di tubuh kita akan cepat menahan supaya si mesin gerinda ini tidak lari. Seperti itu. Jadi kita harus mengenali teknik dasar dalam menggunakan daripada mesin gerinda seperti ini. Jadi seperti contoh, ini saya misalkan saya on-kan ini ya. Seperti contoh dari yang saya jelaskan tadi, selalu biasakan sebelum dicolokkan dipegang guna untuk menjaga ketika saklar dalam posisi on seperti ini, terus mesin gerinda ini colokannya terhubung dengan arus listrik, terus langsung berputar, paling tidak kita masih bisa menjaga agar gerinda ini tidak lari kemana-mana. Seperti contoh ini, contoh kecilnya saya colokkan. Matikan dulu. Nah, ada perasaan kaget juga di tangan kita, tetapi karena kita memegang, refleksnya tangan, refleks dari masing-masing anggota tubuh memiliki daya refleks yang berbeda. Salah satunya tangan atau mata. Mata merupakan anggota tubuh yang memiliki refleks paling baik di antara anggota tubuh kita yang lain. Nah, ketika seperti tadi, maka secara otomatis tangan akan langsung merespon untuk menjaga supaya mesin gerinda ini tidak terlepas dari genggaman. Nah, seperti itu ya. Harus itu, teknik seperti itu yang sangat penting sekali untuk kita perhatikan supaya kita tidak sampai salah dalam penggunaan atau salah dalam pemberlakuan daripada si mesin gerinda ini sendiri. Karena segala sesuatu ketika barang tersebut memiliki manfaat yang besar, tentunya akan memiliki sebuah resiko yang besar juga. Maka dari itu, bagaimana caranya kita bisa terhindar dari resiko? Ya, kita harus mengenali teknik dasarnya dan menghindari daripada apa saja sih yang bisa menjadikan kecelakaan untuk diri kita. Itu antara lainnya. Terus yang berikutnya, tadi sudah nyala seperti tadi sudah saya jelaskan. Berikutnya adalah ketika kita sudah selesai melakukan pemotongan, misalkan sudah nyala, sudah selesai dipotong, pastikan entah nanti gerindanya akan
digunakan lagi atau tidak, misalkan akan digunakan dalam jeda 1 menit ke depan atau 10 menit ke depan atau 30 detik ke depan, akan jauh lebih baik untuk menjaga keselamatan diri kita juga orang lain yang ada di sekitar kita. Akan sangat jauh lebih baik ketika gerinda ini sudah mati dan belum digunakan langsung secara langsung, jauh lebih baik mesin gerinda ini kita cabut terlebih dahulu, kita pisahkan dari arus listrik, sehingga biar bagaimanapun kalau tidak ada pengantar listrik, mesin ini tidak akan nyala. Seperti itu. Jadi itu teknik yang sangat sederhana bagi kita mungkin yang masih belum mengenali daripada peralatan seperti ini, supaya pada saat sewaktu-waktu kita mau menggunakan alat seperti ini, misalkan ada pekerjaan sedikit di rumah untuk betulin apa, terus kita nggak punya mesin gerinda, terus kita pinjam ke orang yang punya atau teman atau tetangga kita, paling tidak sebelum kita menggunakan alat seperti ini kita sudah tahu caranya dan bisa mengenali untuk bagaimana caranya menjaga daripada keselamatan diri kita sendiri. Seperti itu ya, jangan lupa hal yang sangat penting sekali yang banyak orang abaikan, cukup banyak orang abaikan, itu pada saat selesai melakukan pemotongan dan si mesin gerinda seperti ini tidak langsung digunakan kembali, namun orang itu lupa mencabutnya, maka dari itu akan memberikan resiko kecelakaan bagi kita yang melakukan pekerjaan atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Kenapa? Karena saklar ini sewaktu-waktu bisa saja nggak sengaja disambung orang misalkan, terus saklar ini bisa tercekat sendiri sehingga bisa mengaktifkan daripada si mesin ini. Jadi itu yang sangat penting sekali untuk diperhatikan. Pastikan terputus dari arus listrik ketika tidak digunakan. Meskipun nanti akan digunakan, tetapi jauh lebih baik dicabut terlebih dahulu, sehingga menjaga keselamatan diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu antara lainnya. Kemudian selanjutnya saya melanjutkan untuk tes pemotongan seperti tadi yang saya sebutkan. Ada 2 cara untuk melakukan pemotongan. Ini saya pisah dari arus listrik dulu. Yang pertama bisa dari sini dorong ke depan sehingga kotorannya larinya ke belakang. Fungsi daripada cover ini untuk selain proteksi keselamatan, juga proteksi terhindar dari partikel-partikel yang dihasilkan pada saat kita sedang menggerinda. Itu dari sini, misalkan dari sini ditarik ke belakang, nah, itu nanti kotorannya akan ikut kemari. Atau dari belakang didorong ke depan, secara otomatis nanti kotorannya juga akan mengikuti ke depan. Jadi itu yang harus dipahami. Pastikan penggunaan tetap selalu menggunakan cover ketika terjadi kegagalan di tengah-tengah kita sedang melakukan aktivitas. Paling tidak tubuh kita sudah terlindungi. Itu antara lainnya. Kita praktek sekali saja untuk memastikan bahwa apa yang saya jelaskan tadi ya merupakan teknik hari-hari pada saat saya mau melakukan pekerjaan menggunakan alat seperti ini, yaitu mesin gerinda tangan. Saya colokkan terlebih dahulu. Ini setelah sudah posisi on, kita colokkan terlebih dahulu sebentar ya. Colokkan terlebih dahulu, kita nyalakan. Media yang mau kita potong seperti ini. 2 teknik yang saya gunakan, dorong ke depan dan tarik ke belakang. Contohnya ya. Sesuai dengan garis yang kita tentukan. Itu beberapa teknis dasar terkait penggunaan mesin gerinda yang aman. Yang berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah konsentrasi. Karena kita berhubungan dengan alat yang bergerak, yaitu mesin gerinda, grinding disc. Jadi
ada beberapa potensi kegagalan pada saat kita sedang melakukan aktivitas seperti ini. Jadi sangat penting sekali kita berkonsentrasi pada saat kita sedang melakukan pekerjaan seperti ini, sehingga misalkan kita terjadi kegagalan di tengah-tengah oleh karena konsentrasi kita fokus penuh, maka dari itu ketika ada kegagalan minimal kita sudah merespon terlebih dahulu sebelum ada kegagalan. Kita akan memahami, oh ini ada yang tidak benar, entah itu apanya misalkan, sehingga kita bisa menghindari atau mengurangi daripada terjadinya kecelakaan untuk diri kita. Itu antara lainnya ya teman-teman. Untuk sore ini kami Karya Teknik sedikit berbagi teknik dasar, tidak sepenuhnya detail, tetapi umum hal seperti ini dipergunakan bagi kita para pengguna mesin gerinda yang sudah biasa. Adapun bagi yang belum biasa, yang mungkin ingin mengenali, ingin belajar karena mau menggunakan dan tidak tahu caranya, barangkali dengan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan semoga di hari berikutnya kita bisa berbagi untuk konsep yang lainnya, supaya hidup ini indah kalau kita bisa saling berbagi, bisa saling memberikan manfaat untuk orang lain. Tentunya hidup akan terasa lebih indah dan nyaman. Oke, terima kasih teman-teman. Saya akhiri, kami Karya Teknik berterima kasih sekali atas partisipasinya, dan sukses selalu, sehat, selamat, utamakan keselamatan dalam menjalankan aktivitas. Terima kasih, selamat sore dan sampai ketemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.